Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan prinsip penelitian. Jadi untuk sebelum melakukan penelitian, kita pelajari dulu tentang hakikat ilmu pengetahuan dan penelitian. Jadi di dalam hakikat ilmu dan penelitian terdapat pengetahuan. Adanya pengetahuan itu menghasilkan penelitian. Jadi dengan pengetahuan yang tinggi akan menghasilkan suatu penelitian yang logis dan empiris. Penelitian ilmiah dan ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi riset ilmiah kepada ilmu pengetahuan bermanfaat untuk yang pertama mengupgrade, yang kedua membuat up to date dan canggih, yang ketiga dapat diaplikasikan untuk masyarakat. Nah, yang ketiga ini adalah yang paling tinggi levelnya ya. Kemudian hakikat ilmu pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari yang namanya teori. Jadi teori itu memang selalu dibutuhkan untuk dalam sebuah penelitian. Apa itu teori? Jadi ada 5 komponen yang akan kita pelajari tentang teori. Yang pertama, apa itu teori? Yang kedua, mengapa kita membutuhkan teori dalam sebuah penelitian? Yang ketiga, apa saja building block dari sebuah teori? Yang keempat, bagaimana mengevaluasi teori? Yang kelima, bagaimana kita dapat mengaplikasikan teori di dalam sebuah penelitian. Teori adalah penjelasan dari perilaku alami atau sosial, suatu aktivitas atau fenomena. Sedangkan teori ilmiah atau scientific theory adalah suatu konsep dan hubungan antara konsep yang logis, sistematik, dan koheren yang menjelaskan fenomena yang menarik dengan sebuah asumsi dan kondisi yang ada di sekelilingnya. Teori harus bisa menjelaskan apa yang terjadi, tidak hanya sekedar menggambarkan, atau teori harus dapat memprediksi. Teori itu bukan sebuah data, bukan kenyataan, bukan tipologis, taksonomi, atau empirical finding. Nah, apa saja manfaat menggunakan teori? Teori dapat memberikan logika yang mendasari terjadinya fenomena, membantu dalam membuat ide dengan adanya temuan empiris sebelumnya dan kerangka teoritis, memberikan panduan untuk penelitian masa depan, berkontribusi untuk membangun pengetahuan yang kumulatif dengan menjembatani kesenjangan antara teori yang lain. Teori dapat juga melihat keterbatasan. Apa saja pendukung teori? Ada konstruk, atau ini yang disebut sebagai building blocks teori ya. Ada konstruk yang disebut kita what atau apa. Kemudian proposisi, bagaimana, ada representational logic atau why, mengapa. Kemudian boundary condition atau asumsi. Jadi ada who, when, and where. Kalau kita simpulkan menjadi 5W dan 1H. Lalu bagaimana teori yang baik? Kalau teori yang baik itu mempunyai konsistensi logis. Kemudian teori dapat mempunyai kemampuan untuk menjelaskan atau explanatory power. Kemudian mempunyai potensi untuk tidak disetujui. Dan berarti tidak semuanya benar gitu ya. Kemudian parsimoni menjelaskan seberapa banyak fenomena dijelaskan dengan beberapa variabel. Kemudian bagaimana menggapai suatu teori? Mencapai suatu teori ada dengan cara observasi suatu pola atau perilaku. Kemudian yang kedua dengan modifikasi beberapa teori. Yang ketiga dengan konseptual analisis, induktif deduktif, kemudian menggambarkan struktur dari beberapa konsep. Nah, kemudian metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah atau dianalisis. Nah, kemudian yang harus dilakukan juga adalah mempunyai kemampuan untuk berpikir dan bersikap ilmiah. Jadi berpikir dan bersikap ilmiah ini adalah merupakan suatu proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Jadi kalau mahasiswa ya perlu yang namanya membaca.
Kemudian berpikir ilmiah adalah metode berpikir yang didasarkan pada logika deduktif dan induktif. Nah, metode dan langkah berpikir ilmiah yaitu untuk metodenya berpikir ilmiah ada dua, dengan pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. Kalau langkah berpikir ilmiah ada 5, yang pertama adalah merumuskan masalah, yang kedua merumuskan hipotesis, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat menguji hipotesis, yang kelima merumuskan kesimpulan. Selanjutnya, apa yang disebut dengan pendekatan induktif-deduktif? Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Sedangkan pendekatan induktif adalah menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tertentu. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Nah, bagaimana cara merumuskan masalah? Merumuskan masalah atau yang kadang kita temui sebagai merumuskan masalah penelitian. Yang pertama adalah berupa pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, gunakan building block teori yaitu 5W dan 1H. Bagaimana merumuskan hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih perlu pembuktian data. Perumusan hipotesis sangat penting dan kemudian berpikir ilmiah digunakan untuk menguji hipotesis. Bagaimana proses pengumpulan data? Pengumpulan data disesuaikan dengan hipotesis yang akan dicapai, kemudian diterima atau tidaknya suatu hipotesis bergantung pada data yang dikumpulkan. Nah, menguji hipotesis dalam kegiatan atau langkah menguji hipotesis peneliti tidak membenarkan atau menyalahkan hipotesis, namun menerima atau menolak hipotesis tersebut. Karena itu, sebelum pengujian hipotesis dilakukan, peneliti harus terlebih dahulu menetapkan taraf signifikansinya, atau kita kenal sebagai p-value. Semakin tinggi taraf signifikansi yang ditetapkan, maka akan semakin tinggi pula derajat kepercayaan terhadap suatu hasil penelitian. Hal ini dimaklumi karena taraf signifikansi berhubungan dengan ambang batas kesalahan suatu pengujian hipotesis itu sendiri. Lalu bagaimana merumuskan suatu kesimpulan? Merumuskan kesimpulan adalah langkah paling akhir dalam berpikir ilmiah. Rumusan simpulan itu harus bersesuaian dengan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Kesimpulan atau simpulan ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif secara singkat tapi jelas, harus dihindarkan untuk menulis data-data yang tidak relevan dengan masalah yang diajukan, walaupun dianggap cukup penting. Kemudian banyak peneliti terkecoh dengan temuan yang dianggapnya penting, walaupun pada hakikatnya tidak relevan dengan rumusan masalah yang diajukannya. Kemudian kita kembali ke definisi penelitian. Definisi penelitian itu dari kata research atau kembali dan search itu mencari. Jadi research artinya adalah mencari kembali. Jadi di sini ada beberapa penelitian menurut para ahli, ada menurut Velin, Tripodi, dan Meyer, ada menurut Clifford Cody, ada menurut Sutrisno Hadi, dan Kamus Webster Internasional. Jadi banyak sekali ya untuk definisi penelitian, mungkin bisa Anda pelajari sendiri mengenai definisi penelitian. Di sini ada beberapa klasifikasi penelitian menurut tujuan. Klasifikasinya adalah ada penelitian dasar, yaitu berupa pengembangan ilmu pengetahuan, ada penelitian terapan atau aplikasi teori, penelitian evaluasi atau masukan terhadap sesuatu, penelitian pengembangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan produk, penelitian tindakan atau action research, penelitian yang digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang ada. Nah, ini adalah klasifikasi penelitian menurut metodenya. Menurut metodenya ada penelitian survei, ada penelitian eksperimen, ada penelitian deskriptif, ada penelitian komparatif, dan penelitian asosiasi atau hubungan. Untuk macam-macam data penelitian ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar serta tidak dapat diukur dalam skala numerik. Sedangkan data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka atau data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik. Karakteristik penelitian kualitatif mempunyai beberapa karakteristik ya.
yaitu penelitian kualitatif itu menjawab masalah khusus yang diangkat dari konteks penelitian. Masalah khusus dalam penelitian disebut fokus. Fokus yang diteliti lebih mengarah pada proses daripada hasil. Peneliti fokus yang sifatnya unik, menggunakan latar penelitian yang alamiah, manusia atau peneliti sebagai alat atau instrumen kunci dalam pengumpulan data. Rancangan penelitian bersifat sementara, tidak mengajukan hipotesis sebelumnya, tidak menggunakan konsep sampel, pemberi informasi disebut informan, pengamatan, wawancara, dan analisa dokumen sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Data bersifat kualitatif, analisis data secara induktif, kredibilitas, transferabilitas, auditabilitas, dan konfirmabilitas dalam melihat keabsahan data. Analisa data dan pelaporannya bersifat deskriptif dan merupakan teori dari dasar atau grounded teori. Sedangkan karakteristik penelitian kuantitatif adalah menggunakan pola pikir deduktif. Logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik atau ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku. Peneliti menempatkan dirinya secara terpisah dengan objek penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian. Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi lepas dari konteks waktu dan situasi. Jadi, kesimpulannya adalah untuk penelitian kualitatif itu untuk mengembangkan teori, sifatnya subjektif, deskriptif, eksploratory, meaning and understanding, serta induktif. Sedangkan kuantitatif itu adalah menguji teori atau tes teori, kemudian bersifat statistik, objektif, dan dia ada perlakuan atau pengujian, sifatnya spesifik dan isolated atau peneliti terlepas dari responden dan sifatnya deduktif. Nah, begitu saja penelitian dari saya. Lakukanlah penelitian secara benar, gunakan teori yang ada dan bacalah teori dengan benar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.